Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibu masih bisa diberi kesempatan untuk membuat video pembelajaran yang insya Allah bermanfaat untuk adik-adik semua. Oke, materi yang akan kita bahas yakni tentang trigonometri. Oke, yaitu tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Oke, sebelum kita lanjutkan materi ini, silakan kalian like video ini dan subscribe channel YouTube ini agar bisa terus berkembang untuk bisa membuat video-video pembelajaran yang bermanfaat untuk adik-adik semua. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, di sini ada aturan sinus. Oke, di sini ada sebuah segitiga. Di sini adalah sudut A, kemudian ini sudut C, yang ini adalah sudut B-nya. Oke, ini adalah sisi A kecil. Oke, artinya apa? Ini kan sudut A. Sudut A ini menghadap garis BC. Nah, maka garis BC ini kita sebut sebagai A kecil ya. Oke, boleh kita membuat nama ini adalah garis A kecil. Oke, kemudian berikutnya ini adalah B, sudut B. Karena ini adalah sudut B, maka garis yang ada di hadapan sudut B, yaitu garis AC, kita beri nama sebagai garis B kecil. Oke, sekarang kita lihat di sini ada sudut C. Oke, garis yang ada di hadapan sudut C yaitu yang ini, garis AB. Kita beri nama garis AB ini sebagai garis C kecil. Oke, seperti itu. Nah, nanti kalian sesuaikan lagi saja bila mana sudutnya ini adalah sudut D, sudut E, sudut F. Kalau ini sudut D, maka garis yang ini adalah D kecil. Kalau ini sudut E, maka garis yang ini adalah E kecil. Kalau ini sudut F, maka ini adalah garis F kecil. Oke, kita lanjutkan. Di sini untuk aturan sinus rumusnya adalah, oke, di sini yang pertama, oke, ada A per sin A. Artinya ini garis A per sin A ya, sudut A-nya ini. Jadi A per sin A sama dengan B kecil per sudut sin B-nya ya, gitu. Atau seperti ini. Jadi untuk rumus yang pertama ini, bila mana yang diketahui adalah A-nya, ini ada nilainya. Kemudian sudut A-nya juga ada nilainya. Kemudian B-nya ada nilainya, kemudian yang ditanyakan adalah sudut B-nya. Maka kalian menggunakan rumus yang ini. Ya, ini yang ditanyakan. Ini untuk yang C-nya kan tidak ada yang diketahui, ya, maka kalian tidak usah menggunakan C kecil atau sin C. Kemudian atau kalian bisa menggunakan rumus yang nomor 2. Bila mana ya ada A-nya diketahui. Nah, yang Ibu checklist ini, kemudian yang ini dan yang ini. Artinya apa? Dari keempat yang Ibu checklist ini ada salah satu yang belum diketahui. Ya, ini kan ada 4 nih yang Ibu checklist. Ada salah satu dari mereka ini atau ini atau ini atau yang ini belum diketahui. Artinya 3 yang diketahui dan 1 yang belum diketahui, kalian bisa menggunakan yang nomor 2 rumusnya. Oke, kita lanjutkan. Atau kalian juga bisa menggunakan rumus yang ketiga. Bila mana di sini yang Ibu checklist, nah, kemudian yang ini sudut C dan garis C kecil. Dari keempat yang Ibu checklist ini ada salah satu yang tidak atau belum diketahui. Artinya ada 3 yang sudah diketahui dan ada 1 yang belum diketahui nilainya.
Jadi kalian bisa menggunakan rumus yang ini. Oke, agar kalian lebih paham lagi, kita bahas contohnya. Oke, jadi di sini diketahui ada garis ABC dengan AC sama dengan 8, garis BC sama dengan 4 akar 6 cm, ya ini ada sentimeternya, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Tentukan besar sudut ABC. Oke, pertama kita boleh gambar dulu. Seperti ini, ada sudut A, ada sudut B, ada sudut C. Nah, kita lihat di sini AC, BC. Berarti AC-nya mana? Ini ya, ini kita ketahui. BC, BC-nya yang ini. Oke, dan sudut A yang diketahui ini juga sudah ada nih. Oke, yang ini sudah ada. Artinya, kalau yang ini dan yang ini dan yang ini itu sudah diketahui, maka yang belum kita ketahui adalah, nah kita lihat di sini besar sudut ABC. Artinya karena di sini besar sudut ABC, yang di tengah-tengah ini kan B nih, B besar, maka yang kita cari adalah sudut B besar yang ini ya, sudut B-nya. Oke, seperti itu. Nah, kalian lihat di sini yang Ibu checklist. Ini ada, sudah diketahui. Ya, yang ini. Kemudian BC sudah diketahui nih. Nah, garis yang ada di hadapan sudut CA ini BC sudah diketahui. Lalu ini gak ada garis AC sudah diketahui. Garis AC ini dia berhadapan dengan sudut B yang ini. Maka ini yang akan kita cari. Ya kalau kita lihat dari soalnya ya ini ya B. Cuman Ibu gambarkan saja. Artinya apa? Berarti kita akan menggunakan rumus A per sin A. Oke, sama dengan B kecil per sin B. Ya, kalau sudut itu yang ini dan yang ini A-nya harus besar, B-nya harus besar. Oke, sekarang karena ini bahasanya adalah BC, maka A ini yang gambar sebelumnya ya Ibu kan jelasinnya adalah A kecil. Ini BC ini adalah garis A kecil sebetulnya, tapi karena di sini kita yang diketahuinya adalah BC, berarti A-nya Ibu ganti BC. Ya. Kemudian yang ini B kecilnya sebelah sini kan, karena dia berseberangan, berhadapan ya, maksud Ibu berhadapan dengan sudut B yang ini. Ini kan B kecil ya yang sebelumnya Ibu jelaskan. Nah, B kecil di sini sebetulnya dia adalah garis AC. Berarti B yang ini Ibu ganti dengan AC. Oke. Nah, oke, sekarang kita lihat tahapannya. Nah, di sini ada 8 cm sudah kita tulis. Yang ini 4 akar 6 cm dari yang sudah diketahui dan sudut A-nya adalah 60 derajat. Oke. Berarti ini ada, yang ini ada, dan yang ini ada. Maka, nah yang ini sudah ada nih mereka berdua nih. Yang ini berarti kita cari sudut B, ya. Oke, seperti itu cara mengingatnya. Maka kita menggunakan rumus yang ini. Nah, ini adalah 4 akar 6 per sin 60. 4 akar 6 adalah BC. Ya. Garis dan sudut yang berhadapan ya. Oke, ini 4 akar 6 per sin 60 sama dengan, nah ini garis dan sudutnya. Ini sudutnya kan alfa nih belum kita ketahui, maka 8 per sin alfa. Berikutnya, nah sekarang kita kalikan silang. 4 akar 6 dikali sin alfa yang ini titik menandakan perkalian. Kemudian 8 dikali sin 60 yang ini ya. Oke, berikutnya adalah maka menjadi seperti ini. 8 dikali sin 60. Ini sin 60 kalau kita lihat dalam tabel yang sudah pernah Ibu jelaskan di tabel sudut-sudut istimewa, sin 60 adalah 1/2 akar 3. Maka kalian ubah dulu ke dalam nilainya sin 60 ini. 1/2 akar 3.
Kalau sin 45 derajat maka 1/2 akar 2. Jadi kalian lihat tabel, kalau Ibu sarankan kalian harus hafal sudut-sudut istimewa nilainya. Oke, sekarang berarti 8 dikali. Nah, ini Ibu menggunakan kurung saja di sini ya. 8 dikali 1/2 akar 3. Nah, ini Ibu tandai dengan kurung perkaliannya. Karena ini juga perkalian, 4 akar 6 dikali sin alfa, maka yang ini 4 akar 6 pindah ke bawah ya, menjadi penyebut. Oke. Nah, yang ini 8 dikali 1 hasilnya 8, lalu 8-nya dibagi 2 hasilnya adalah 4. Akar 3-nya tetap saja, yang ini kita tulis 4 akar 3 per 4 akar 6 ya, sesuai yang di bawah. Maka sin alfa sama dengan, nah ini 4 dibagi 4 kan 1 ya. Nah, sisanya adalah akar 3 per akar 6. Oke. Maka di sini kita lanjutkan kembali, karena di atas penyebut dan pembilang ini sama-sama memiliki akar, maka pembilang dan penyebutnya Ibu tulis secara bersamaan di dalam kurung yang sama seperti ini. Akar lalu 3/6. Oke. Kalau atas dan bawahnya sama-sama memiliki akar boleh seperti ini. Tapi kalau misalkan yang di atas ya, angka yang di atas atau pembilang dan penyebut ini salah satunya tidak ada akarnya, jadi nggak usah kalian gabung seperti ini ya. Oke, dan yang ini 3/6 hasilnya Ibu sederhanakan menjadi 1/2. Dari mana ini 1/2? 1/2 itu adalah 3-nya dibagi 3, 6-nya dibagi 3. Ini adalah dibagi dengan FPB-nya ya. FPB dari 3 dan FPB dari 6. Oke. Nah, maka di sini kita bagi, hasilnya adalah 3 bagi 3 adalah 1. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Ya, seperti itu. Kemudian nah, kita lanjutkan lagi. Di sini 1/2 ya, akarnya kan barengan nih. Ibu boleh pecah kembali, jadi yang satu juga punya akar seperti ini, yang dua juga punya akar. Jadi akar 1 per akar 2. Oke, akar 1 itu memiliki nilai, hasilnya adalah akar 1 adalah 1. Sedangkan akar 2 itu kita tetap tulis akar 2 ya, karena dia hasilnya kalau diakarkan menjadi desimal ya, jadi tetap Ibu akarkan saja seperti ini ya, menjadi akar 2 ya. Kalau untuk akar 1 itu hasilnya dia bilangan bulat, yaitu 1. Nah, karena di sini ada penyebutnya akar 2, maka kalian harus mengalihkan dengan akar sekawannya. Artinya 1 per akar 2 ini ditulis ulang, lalu dikali dengan penyebutnya siapa di sini, ini ya, akar 2. Lalu maka di sini dikali akar 2 per akar 2. Bu, kalau di sini adalah akar 3 gimana? Maka di sini harus dikali akar 3 per akar 3. Tapi 1 per akar 3-nya harus ditulis ulang di sini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian 1 dikali akar 2, hasilnya adalah akar 2. Lalu akar 2 dikali akar 2 adalah akar 4. Oke. Maka di sini akar 2 tetap akar 2, akar 4 memiliki nilai 2. Ya, akar dari 4 adalah 2. Oke, maka sin alfa sama dengan 1/2 akar 2. Ini sebetulnya ada angka 1 tapi tidak ditulis ya di sini. Oke, tapi tidak ditulis, namun sebetulnya ada angka 1. Maka di sini sama aja dengan 1 per 2. Lalu ada akarnya 2. Nah, taruhnya di sini. Kalian letakkan di sini.
menjadi 1/2 akar 2. Kalian harus ingat sudut-sudut istimewa. Kalau yang memiliki nilai 1/2 akar 2 positif 1/2 akar 2 itu sin berapa? Ya, silakan kalian lihat di sudut istimewa. Ya. Nah, setelah kalian lihat, ternyata sin yang bernilai 1/2 akar 2 adalah sin 45 derajat, ya. Maka di sini kita tahu bahwa alfanya adalah 45 derajat, ya. Seperti itu. Oke, maka kesimpulannya alfanya adalah 45 sehingga besar sudut ABC adalah 45 derajat. Oke. Artinya besar sudut B ini adalah 45 derajat, ya. Besar sudut B-nya. Oke, yang ini, yang tengah ini. 45 derajat, maka 45 kita letakkan di sudut A kah, B kah, atau C kah? Ya. Jadi 45 kita letakkan di sudut yang ini, yang ditulisnya di sini di tengah, ya. Bila mana disebutkan seperti ABC seperti ini. Oke, maka di sini nilai sudut B-nya adalah 45 derajat. Oke, sekarang aturan kosinus. Nah, Ibu gambar lagi seperti ini. Dan ingat, ini sudut, ini garis. Ini sudutnya A besar, ini garisnya itu A kecil. Ini sudut B, ini garis B kecil. Ini sudut C, maka ini garis C kecil. Oke, rumusnya adalah, nah di sini. Kalau yang ditanyakannya adalah A-nya, garis A-nya, oke, maka bila mana yang diketahui soal adalah B kecil, lalu C kecil, kemudian ada lagi sudut A besar. Nah, ini sudutnya diketahui. Oke, maka berarti ini sudut ini dia menghadap garis A kecil. Maka ini berarti belum diketahui. Jadi kalian menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC dikali cos A. Oke, seperti itu. Rumus yang kedua. Bila mana yang diketahui adalah A kecil, C kecil, lalu yang diketahui adalah sudut B-nya. Oke, maka yang kita cari adalah B kecilnya. Berarti rumusnya adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC dikali cos B, ya. Berarti yang kita cari adalah yang B kecilnya. Oke, sekarang yang ketiga, bila mana ada yang diketahui dalam soal adalah A kecil sudah diketahui, B kecil sudah diketahui, kemudian sudut C yang ini juga sudah diketahui, maka yang harus kita cari adalah C kecil, yang ini garis C-nya. Maka rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos C. Ya, seperti itu. Oke, ingat ini B kecil adalah garis, C kecil adalah A kecil adalah garis, dan C kecil juga garis, ya. Atau B kecil ini nama lainnya adalah garis AC. A kecil ini nama lainnya adalah garis BC. Kemudian C kecil nama lainnya adalah garis AB. Oke, agar lebih paham, perhatikan contoh berikut.
Diketahui segitiga ABC dengan AB sama dengan 6 cm, AC-nya 3 cm, dan sudut A-nya adalah 60. Tentukan panjang BC. Oke, sekarang pertama-tama kita gambar dahulu. Nah, ini ya. Kemudian kita letakkan yang sudah diketahui. Misalnya AB nilainya 6, AC nilainya 3, dan sudut A adalah 60. Oke, maka kita lihat saja di sini. Ini adalah sudut A, dia berhadapan dengan garis BC. Maka berarti yang harus kita cari yaitu ini, ya. Yang harus kita cari adalah sisi BC-nya. Oke, berarti rumusnya adalah ingat yang ini, ya. Oke. Nah, sekarang kalian lihat, karena ini sudut A yang diketahui, nah berarti kita menggunakan rumus yang ini, ya. Oke, yang nomor 1. Oke, seperti itu. Oke, yang kita cari adalah panjang BC. Panjang BC ingat tadi adalah dia A kecil, atau yang ini ya, kita cari rumus kita menggunakan rumus yang nomor 1. Ya, kita bahas. Oke. Maka yang kita cari adalah di sini kita lihat A-nya ini kan tadinya A, atau nama lainnya adalah BC. Jadi Ibu tulis di sini BC karena yang dicari adalah BC-nya. Ya, Ibu sudah rubah langsung ke dalam BC. BC kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Ini adalah rumus yang awal, tapi kita ubah rumusnya menjadi seperti ini. Nah, kita rubah, kita sudah substitusikan angka-angkanya, maka BC kuadrat sama dengan ini B kecil. Ingat B kecil dia berhadapan dengan sudut B besar. Siapakah itu? Yaitu 3. Ya. Ini C kecil. C kecil itu dia berhadapan dengan sudut C besarnya yang ini, maka ini adalah C-nya, C kuadrat. Lalu min 2BC cos A. B-nya tadi 3, C-nya tadi 6, cos A. A-nya adalah 60. Oke. Ya. Nah, kemudian maka 3 kuadrat ya. 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 dikali 3 dikali 6 dikali cos 6. 3 kuadrat adalah 3 kali 3 9, 6 kuadrat adalah 6 kali 6 adalah 36. Lalu min 2 dikali 3 adalah min 6. Min 6 kali 6 min 36. Lalu cos 60 adalah 1/2. 1/2 kalian bisa lihat di tabel sudut istimewa. Nah, oke, di sini 9 tambah 36 ini 36 dibagi 2 hasilnya 18. Kemudian maka 9 tambah 36 adalah 45, lalu dikurangi 18 hasilnya adalah 27. Maka nilai BC nya karena di sini yang di atas masih ada kuadratnya, kita kuadratnya dirubah menjadi akar di sebelah kanan. Ya, ingat di sini kalau ada kuadrat kita boleh merubah ke sebelah kanan menjadi akar. Jadi akar 27. Akar 27 adalah 9 dikali 3. Oke, ingat 9 kali 3 adalah 27. Manakah yang bisa kita hasilkan si akar ini? Apakah 9, apakah 3? Oke, yang bisa kita hasilkan, bisa akarkan adalah 9. Nah, akar 9 adalah 3. Akar 9 adalah 3 dan akar 3 tetap 3. Nah, ini 3-nya masih di dalam akar ya. Oke, maka Ibu tulis di sini akar 3. Dan 9-nya kenapa di sini sudah berubah? Karena sudah bisa dihasilkan. Oke, seperti itu. Jadi panjang BC adalah 3 akar 3. Oke, seperti itu. Nah, agar lebih paham lagi, Ibu akan
merubah untuk slide ini. Oke. Oke, Ibu akan merubah untuk slide ini menjadi seperti ini. Ini kan B kecil ya. Nah, di sini B kecil disebut sebagai garis AC. Maka akan Ibu rubah menjadi AC. Oke, kemudian yang sebelah sini C kecil. C kecil itu berarti yang ini 6. 6 itu adalah garis AB. Oke, akan Ibu rubah menjadi AB. Oke, sudah Ibu rubah. Nah. Oke. Sudah Ibu rubah ya. Oke, jadi hasilnya tadi BC-nya adalah 3 akar 3. Ya. Nah, ini BC-nya. Pakai sentimeter karena BC itu garis, ya. Oke. Oke, sekarang ke luas segitiga. Oke, di sini ada luas segitiga, materi luas segitiga, dan ini adalah gambar segitiga. Dan Ibu tulis lagi di sini adalah sisi atau garis A atau garis BC boleh. Dan ini adalah garis B kecil atau garis AC boleh, boleh pakai B kecil, boleh pakai A kecil. Boleh pakai B kecil atau boleh menggunakan AC. Ya. Tapi menuliskannya itu kalau menggunakan AC itu harus huruf kapital semua. Tapi kalau menggunakan garis seperti ini B misalkan itu boleh huruf kecil. Nah, oke. Sekarang kita lihat rumusnya. Yang pertama, ini L sama dengan setengah B dikali C dikali sin A. Atau yang ini, yang kedua adalah setengah dikali AC dikali sin B. Oke, yang ini setengah dikali AB dikali sin C. Oke, bedanya apa? Bedanya adalah di setiap rumus ini untuk yang pertama, ketika yang diketahui pada soal, misalnya B ada atau sudah diketahui, C juga sudah diketahui, dan sudut A-nya sudah ada. Artinya kita lihat di sini B kecilnya ada, C kecilnya ada, sudut A-nya ada. Maka kalian menggunakan rumus yang pertama. Untuk rumus yang kedua, ketika A kecilnya sudah ada, sudah diketahui di soal, C kecilnya sudah ada juga diketahui di soal, dan sudut B-nya juga sudah diketahui di soal, maka kalian menggunakan rumus yang kedua. Untuk rumus yang ketiga seperti apa? Kalau A kecilnya sudah ada atau BC-nya ada ya, kemudian B kecilnya juga sudah diketahui, dan sudut C-nya ya yang ini sudah diketahui, maka kalian menggunakan rumus setengah dikali AB dikali sin C. Oke, agar lebih paham silakan kalian perhatikan contoh berikut. Diketahui segitiga ABC dengan AB sama dengan 6 cm, AC sama dengan 3 cm, dan sudut A-nya 60. Tentukan luas ABC. Luas segitiga ABC. Di sini kita tulis dulu yang diketahui. Oke. Nah, karena yang diketahuinya itu adalah AB, kemudian dan AC. Nah, ingat ini ya. Oke, kenapa kalian menggunakan harus menggunakan rumus yang ini ya, yang pertama? Karena kalian lihat di sini. Ini adalah garis AC. Garis AC ya. Kalian lihat sudut yang ini. Sama saja garis AC itu adalah garis B kecil. Oke, seperti itu. Lalu ini adalah yang udah diketahui juga, ini AB. Nah, AB itu dia berhadapan dengan sudut C, maka ini sama aja dengan garis
C kecil. Maka B setengah dikali BC dikali sin A. Memahami setiap tahapannya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kalian lihat nih, setengah. Nah, AC-nya adalah 6. Oh maaf, ini AC-nya adalah 3. AB-nya adalah 6. Oke. Sin A. Oke, sudut A-nya 60, maka sin 60. Oke. Kemudian setengah, ini 3 kali 6 adalah 18. Sin 60 adalah setengah akar 3. Ya, ingat mencari nilai trigonometri, sudut trigonometri kalian bisa lihat di sudut-sudut istimewa ya, tabel sudut-sudut istimewa. Nah, kemudian ini ada 18, bisa dibagi dengan 2, hasilnya 9. Ya. Oke, lalu ini 1/2 akar 3-nya masih di dalam kurung. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian ini juga sama, masih dalam perkalian. Kalau perkalian ini berarti 9 dikali 1. Ya, 9. Maka Ibu tulis 9/2. Nah, kenapa enggak langsung Ibu bagi saja? Karena ini nanti akan hasilnya desimal. Jadi Ibu tetap menulis pecahan saja seperti ini. Maka L sama dengan 9/2 akar 3. Oke, jadi luas segitiga ABC adalah 9/2 akar 3 cm kuadrat. Ya, kenapa kuadrat? Karena ini kita mencari luas, ya, seperti itu. Nah, ini nomor 1, silakan dikerjakan. Nomor 2-nya, kemudian nomor 3-nya. Oke. Ya, dan sekarang akan Ibu jelaskan perbedaan aturan sinus dan aturan kosinus. Jadi, bila mana kalian menemukan sebuah soal, nanti bila mana kalian bingung ini menggunakan penyelesaian atau rumus aturan sinus kah atau aturan kosinus. Oke, jadi kalian bisa lihat dengan melihat apa yang diketahui dan apa yang dicari, atau apa yang akan kita cari atau ditanyakan pada soal. Oke, jadi seperti ini. Untuk rumus aturan sinus seperti ini. Nah, bila mana kalian menemukan yang diketahuinya adalah garis, sudut. Artinya apa? Kita lihat nomor 1, rumus nomor 1. Bila mana yang diketahuinya adalah, misalnya adalah garis A, kemudian garis B, kemudian ada sudut B. Maka, nah, kemudian ada satu lagi nih yang ditanyakan. Ternyata yang ditanyakan adalah sudut. Nah, ini sudut. Sudut siapa di sini? Berarti di sini kalian lihat. Kalau untuk aturan sinus, kalau yang diketahuinya sudah seperti ini, berarti garis yang berhadapan dengan sudut yang belum diketahui, yang ini ya. Nah, si A-nya berarti yang kita cari. Jadi kalian menggunakan aturan sinus yang nomor 1. Ya, seperti itu. Jadi yang diketahui adalah garis, sudut. Dan yang ditanyakannya adalah sudut, maka kalian menggunakan aturan sinus. Ya, jadi kalian lihat lagi apa yang diketahui di soal. Atau bila mana kalian menemukan soal yang seperti ini, jika yang diketahuinya adalah garis, sudut. Contoh, misalkan kalian menemukan soal seperti ini, diketahui garis B dan diketahui sudut B dan diketahui sudut A, berarti kalian menggunakan aturan sinus. Ya, aturan sinus yang mana? Nah, karena yang ditanyakannya adalah garis, maka otomatis yang ditanyakannya adalah yang ini, garis A. Ya, karena garis A ini yang berhadapan dengan sudut A yang sudah diketahui, yang belum kita cari, ternyata yang ini yang belum ada pada soal. Jadi kalian menggunakan aturan sinus. Aturan sinus yang mana yang berhubungan dengan yang ada pada soal. Nah,
berarti aturan yang nomor 1. Oke, Ibu contohkan kembali. Bila mana kalian menemukan soal yang diketahui garis, sudut, dan ditanyakannya adalah sudut. Contoh seperti ini. Misalkan yang diketahui adalah sudut A. Ternyata yang diketahui lagi adalah garis A. Ternyata yang diketahui lagi adalah garis C. Maka ini menggunakan aturan sinus. Ya, karena diketahuinya adalah garis, sudut, garis, sudut, dan ditanyakannya sudut, yaitu sudut C. Mana yang berhubungan dengan soal tersebut, yaitu yang nomor 2. Ya. Oke, Ibu jelaskan kembali. Bila mana kalian menemukan soal seperti ini, misalnya yang diketahui garis, sudut, dan ditanyanya garis. Oke, contoh seperti ini. Diketahui garis, misalkan di sini garis B udah diketahui. Lalu sudut, misalkan di sini sudut B sudah diketahui juga. Lalu di sini sudut lagi sudah diketahui, misalkan di sini sudut C. Lalu ditanyakannya garis, otomatis yang ditanyakannya adalah garis C ini ya. Maka kalian menggunakan aturan sinus yang nomor 3. Oke, sekarang kita ke aturan kosinus. Oke, ini gambarnya, rumusnya adalah ini. Oke, perbedaannya kita lihat. Untuk aturan sinus, bila mana kalian menemukan soal seperti ini, diketahui pada soal yaitu garis, sudut, dan ditanyanya adalah garis. Contoh seperti ini. Diketahui garis A, diketahui juga ini garis B, lalu diketahui juga sudut. Nah, diketahui juga sudut C, ini sudah diketahui. Yang ditanyakannya garis, maka kalian lihat sudut yang diketahui sudut apa? Sudut C. Maka yang ditanyakannya adalah garis yang ada di hadapannya, yaitu garis AB atau garis C. Ya. Jadi kalian menggunakan rumus yang nomor 3. Jadi bila mana ada soal yang ketahuinya seperti itu, kamu menggunakan aturan sinus. Ada lagi yang diketahuinya adalah garis. Lalu yang ditanyakannya sudut, kalian menggunakan aturan kosinus. Ada lagi kalau ditanyakannya diketahuinya adalah garis, sudut yang diketahuinya. Oke, yang ditanyanya adalah garis, maka kalian menggunakan aturan kosinus. Oke, Ibu beri contoh yang ini. Diketahui pada sebuah soal ditanyakannya adalah sudut. Diketahuinya adalah garis, misalkan garis A. Lalu ada lagi garis B diketahui di soal. Garis apa lagi? C. Nah, ini diketahui. Nah, yang ditanyakannya adalah sudut. Nah, di sini karena yang ditanyakannya adalah sudut, maka kalian menggunakan aturan kosinus. Ya, seperti itu. Oke. Nanti sudut apa yang kalian diminta pada soal tergantung soal. Apakah dia sudut A, sudut B, sudut C, atau sudut maaf ya, yang itu saja. Jadi apakah kalian diminta untuk mencari sudut A, sudut B, atau sudut C. Bila mana yang diminta adalah sudut A, maka menggunakan rumus yang 1. Bila mana menggunakan yang dicari adalah sudut B, maka kalian menggunakan yang kedua. Ya, dan seterusnya. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Silakan kalian tanyakan bila ada yang belum dipahami ya. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.